Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Ya, saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Widok Tongtien, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu. Salam Nusantara. Para pemirsa, sahabat Romi yang berbahagia, video yang barusan tadi kita saksikan bersama itu adalah cuplikan dari video podcast antara Bang Haji Rhoma Irama dengan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau adalah Menteri Agama Republik Indonesia sekarang. Nah, apa yang beliau sampaikan dalam cuplikan tadi itu adalah sebuah nasihat kepada mereka yang gila karena keturunan, mereka yang mabuk karena keturunan. Beliau mengatakan nasab, karena memang akhir-akhir ini ramai sekali tentang polemik nasab. Nah, Bapak Ibu, saya kira apa yang beliau sampaikan tadi bisa diterapkan untuk seluruh agama, bukan hanya agama Islam. Nah, karena saya sebagai seorang Hindu, saya akan mengomentari tentang ya mungkin kasusnya serupa yang terkait dengan masalah Hindu ya. Dalam konteks masyarakat Hindu, saya kira juga ada yang model-model seperti itu ya. Orang ramai-ramai mencari dia itu keturunan siapa, ya, kemudian setelah ketemu atau mungkin dia mendapatkan petunjuk tertentu yang belum bisa dipastikan itu kebenarannya, kemudian sudah mengaku-ngaku misalnya sebagai keturunan Raja Majapahit, ya, keturunan Empu ini, keturunan Brahmana ini, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian adanya klan-klan yang ada di dalam masyarakat Hindu itu juga memunculkan polemik juga ketika misalnya dari klan tertentu mereka mencari ke atas berdasarkan babat, berdasarkan sumber-sumber ini. Nah, setelah ketemu kemudian merasa, oh, saya ini yang paling teguh, saya ini yang paling tinggi di antara klan-klan yang lain. Nah, makanya mereka harusnya menghormati kita. Kalau misalnya mau minta restu sesuatu, minta tirta, mereka harus minta ke kita dulu. Nah, ini sesungguhnya juga saya kira itu bagian dari egoisme klan ya. Jadi ego sektoral yang sebenarnya juga tidak beda jauh dengan polemik nasab tadi ya. Jadi polemik nasab, orang-orang yang mencari nasabnya Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri tadi, kemudian mengeksploitasi itu gitu, mengeksploitasi nasabnya untuk kepentingan mereka. Nah, ini yang tidak boleh saya kira ya. Jadi dalam konteks ini ya, dalam konteks kita berbakti kepada kawitan, dalam konteks kita bakti ring kawitan, itu memang kewajiban kita sebagai umat Hindu. Ya. Untuk apa? Untuk memuliakan leluhur kita. Agar kita bisa mendoakannya, agar kita bisa berbakti kepadanya, agar kita bisa napak tilas
ya, mengingat perjuangan-perjuangan beliau yang merupakan leluhur kita. Dan yang paling penting, ini yang tidak kalah penting, itu yang kadang dilupakan, agar kita bisa melestarikan ajaran-ajaran luhurnya. Itu yang jangan sampai dilupakan. Ajaran-ajaran luhurnya apa? Ya sebagaimana yang ditulis oleh para leluhur kita di dalam pustaka-pustaka kita. Sama seperti ketika ketika kita baca kitab Ramayana itu kan ada ya. Jadi Gunamanta Sang Dasarata, Roh Sira Ring Weda, Bakti Ring Dewa, Tarmalupeng Pitra Puja, ya, masih tasirang Swagotra kabeh. Jadi gunanya orang ketika dia cerdas, kemudian mencari jalur keturunannya tadi ya, ketika dia berkuasa seperti Sang Raja Dasarata, ya, jangan lupa berbakti kepada dewa, tidak lupa untuk memuliakan leluhur Tarmalupeng Pitra Puja, masih tesireng Swagotra kabeh, dan juga kepada seluruh rakyatnya, seluruh keluarganya, seluruh masyarakatnya. Ini yang paling penting juga gitu. Jadi kita memuja kepada leluhur, kita juga harus menghormati yang lain. Nah, ini yang penting ya, bukan kemudian ketika kita mengetahui bahwa leluhur kita itu adalah raja ya, orang yang disucikan, orang yang mulia ya, yang dulu mungkin pernah menjadi orang suci, brahmana, ataupun seorang nabi sekalipun, kemudian kita minta spesialkan, minta diagung-agungkan, minta dimuliakan, minta membangga-banggakan dan sebagainya. Nah, ini yang justru salah. Harusnya kalau memang kita memiliki keturunan yang mulia, maka kita juga harus memiliki perilaku yang mulia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan di dalam pustaka suci Hindu, di dalam kitab Mahabharata, ya, Parwa yang kelima, Adhyaya yang ke-34, sloka yang ke-37. Ya, berikut slokanya. Satyena raksate dharmo Widya yogena raksate mrejaya raksate rupam ulam uritena raksyate. Nah, jadi di sini jelas satyena raksate dharmo. Dharma kebenaran atau dharma berarti agama, itu harus dijaga. Raksate ya, dari kata raksa itu dalam bahasa Sanskerta artinya menjaga. Makanya ada istilah bahu raksa. Bahu itu banyak atau besar, raksa itu menjaga. Jadi dari kata bahu raksa itu menjadi bahu rekso. Jadi ada hutan misalnya, oh ini siapa yang bahu rekso? Dia adalah makhluk besar yang menjaga hutan itu. Siapa? Ya sesungguhnya itu adalah personifikasi dari Tuhan. Kekuatan Tuhan yang muncul dalam bentuk makhluk yang besar misalnya. Nah itu. Jadi satya itu menjaga dharma. Jadi satya itu adalah kejujuran. Jadi kalau kita ingin menjaga agama kita dengan baik, maka harus dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan, bukan dengan pemalsuan, bukan dengan tipu muslihat. Itu yang paling penting. Yang kedua, widya yogena raksate. Widya itu pengetahuan, ilmu pengetahuan. Yogena itu dengan yoga, raksate itu menjaga. Jadi untuk menjaga ilmu pengetahuan itu adalah dengan yoga. Yoga itu bisa diartikan laku spiritual, tetapi di dalam kamus Munir Bilem juga bisa diartikan sebagai pemanfaatan. Nah, dalam konteks ini mungkin untuk menjaga pengetahuan, ilmu pengetahuan yang kita miliki itu adalah dengan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk banyak orang. Jadi kalau kita punya ilmu pengetahuan tapi tidak pernah dimanfaatkan oleh orang lain, ya
tidak pernah dimanfaatkan untuk orang lain, ya percuma. Ya. Jadi misalnya kita sebagai seorang guru, kita seorang guru agama, kita seorang penceramah, kita mengetahui ilmu agama, maka yang harus kita lakukan adalah kita memberikan pencerahan yang baik, bukan penyesatan. Nah, ini ajaran-ajaran di dalam kitab suci ya, yang perlu harus kita perhatikan. Yang ketiga, merejaya raksati rupam. Merejaya itu artinya membersihkan, purification. Jadi pembersihan ini raksati rupam untuk menjaga wajah. Jadi wajah kita, walaupun kita itu cantik, walaupun kita itu ganteng, tapi kalau dekil, ya, kalau banyak debunya ya tidak akan kelihatan cantiknya. Makanya yang harus dilakukan adalah membersihkan, ya, membersihkan rupam wajah kita. Yang keempat, ini yang paling penting terkait dengan keturunan. Kulam writena raksati. Kulam itu adalah keluarga. Writena itu dari kata vreta. Vreta itu artinya perilaku. Ya, Mounir William mengartikan kendak. Ya, jadi keturunan yang mulia atau kulam itu harus dijaga dengan perilaku yang baik. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Jadi kemuliaan keturunan kita itu harusnya diikuti dengan kemuliaan perilaku kita, kemuliaan akhlak kita, kemuliaan budi pekerti kita. Itu yang mestinya, harusnya, bukan dengan kita hanya membangga-banggakan, tetapi perilaku kita jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh leluhur kita. Ya, itu namanya hanya memanfaatkan keturunan, atau dalam konteks Hindu itu bisa disebut sebagai mabuk karena keturunan. Kulina ini adalah salah satu dari Saptatimira. Mungkin nanti akan saya sampaikan ajaran khusus tentang Saptatimira di dalam tembang Jula-Juli. Nah, kemudian Acarya Canakya itu mengingatkan di dalam sloka yang juga sudah saya upload, bahwa walaupun orang itu rupawan, walaupun orang itu keturunan dari bangsawan, orang yang terhormat, tapi kalau tidak memiliki pengetahuan, ya widyahinam, maka dia ibarat seperti bunga kimsuka, ya, yang warnanya mencolok, tetapi tidak harum baunya sama sekali. Jadi kebangsawanannya itu hanya kelihatan di muka saja, hanya kelihatan lahirnya saja, tapi dalamnya kosong. Nah, ini yang tidak diharapkan. Jadi kalau orang mestinya kalau ingin menjaga kemuliaan seseorang atau kemuliaan leluhurnya, ya harus diikuti dengan pengetahuan yang baik. Karena pengetahuan itu akan melahirkan perilaku susila yang baik. Kalau pengetahuannya itu hanya sebatas hafalan, hanya sebatas teks tanpa kontekstualnya tidak dilakukan dalam perilaku sehari-hari, tidak diwujudkan dalam laku, ya itu seperti tadi, ya bunga kimsuka yang nampak merah merona tetapi tiada harum baunya. Nah, para pemirsa sahabat Romi yang berbahagia, semoga kita, ya siapapun kita yang sudah mencari leluhurnya dari mana dan sudah mendapatkan leluhurnya dari mana, ya ini peringatan juga dari Pak Menteri, jangan pernah membangga-banggakan keturunan. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari keturunan kita, dari leluhur kita, ya, walaupun leluhur kita seorang bangsawan sekalipun, walaupun kita seorang keturunan dewa sekalipun, kalau perilaku kita hina ya tetap hina. Bahkan mungkin justru kita akan mencemarkan nama baik dari keturunan kita. Berarti kita tidak bisa menjaga nasab atau menjaga kemuliaan dari keturunan kita. Ya, mungkin leluhur kita akan menangis nantinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya kira ini adalah sebuah pelajaran yang berharga untuk kita supaya kita tidak
membangga-banggakan keturunan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sadu, 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 sancai, sancai, sancai. Hong ulun basuki langgeng, rahayu, sagung, dumati. Nuwun.